Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Rifki Pratidya dengan NPM 06 2019 107197. Di sini saya akan menjawab tugas dosen, yaitu tentang buat video dan laporan yang menjelaskan tugas yang kalian buat dari Aslab. Untuk soalnya yaitu seperti ini, soal praktikumnya. Yang pertama, apa pengertian jaringan menurut pemahaman kalian? Yang kedua, jelaskan minimal 3 topologi jaringan. Dan yang ketiga, buat 3 topologi jaringan pada paket tracer. Langsung saja untuk jawaban yang pertama. Menurut saya, pengertian dari jaringan yaitu jaringan adalah sebuah sistem yang menghasilkan media komunikasi dengan cara saling menghubungkan antara PC atau komputer dan perangkat-perangkat tambahan dari jaringan. Contohnya seperti printer, switch, hub, router, dan lain-lain dengan menggunakan kabel. Lalu yang nomor 2, jelaskan minimal 3 topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi bus adalah topologi yang metodenya menggunakan dengan cara menghubungkan 2 maupun lebih pada komputer secara serial dengan menggunakan sebuah kabel pusat. Lalu yang kedua, topologi star. Topologi ini adalah sebuah jaringan komputer yang cara untuk menghubungkan dari beberapa PC-nya atau komputernya yaitu menggunakan satu terminal sebagai terminal pusat server yang berada di tengah. Di setiap komputer membutuhkan kabel tunggal untuk koneksi ke pusat servernya. Jadi setiap PC itu satu kabel. Lalu topologi ring. Topologi ini adalah sebuah jaringan yang menghubungkan satu komputer dalam satu loop tertutup. Jadi dalam proses pengirimannya mengelilingi jaringan dengan satu arah pengiriman. Yang keempat, topologi mesh. Topologi ini adalah sebuah jaringan komputer di mana bentuk koneksinya saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Jadi proses pengiriman datanya langsung mencapai komputer tujuan. Soal nomor 3 yaitu buat 3 topologi jaringan pada paket tracer. Di sini saya membuat topologi ring, lalu topologi star, topologi mesh, dan juga topologi bus. Pada tampilan Cisco Packet Tracer ini, sebelumnya saya sudah memberikan beberapa perangkat-perangkat dari jaringannya, yaitu berupa server, PC, switch. Ada server, PC, switch. Untuk yang pertama saya buat topologi ring. Di sini terdapat satu server dan 5 PC dan 6 switch. Switch ini nanti sebagai penghubung dari setiap perangkatnya ini. Lalu saya menggunakan kabel ini automatic choose connection type. Saya hubungkan di sini. Jadi setiap satu switch satu PC kalau pada topologi ring. Bisa menjadi beberapa PC sebenarnya. Lalu untuk menghubungkan antara switch-nya ini saya menggunakan kabel copper cross.
Nah, jika sudah terhubung, tunggu beberapa detik atau beberapa menit agar setiap jaringan switchnya ini berubah menjadi hijau. Berubah menjadi hijau ini artinya sudah koneksi ya antara switch dengan switch yang lainnya. Lalu selanjutnya setting IP dari server, yaitu menggunakan 192.168.20.1 dengan subnet masknya otomatis. Lalu ada default gateway untuk menghubungkan semua PC-PC-nya. Jadi PC-PC yang ada di topologi ini nanti bisa mendapatkan IP dari servernya, langsung dari servernya. Jadi tidak men-setting satu-satu. Itu caranya dengan menggunakan DHCP. Nah, di sini saya men-setting DHCP-nya untuk agar PC-nya nanti bisa mendapatkan IP address secara otomatis, yaitu dan service on, menyalakan DHCP-nya, default gateway-nya sesuai dengan ini default gateway dari server. Lalu start IP address, ini start IP address ini digunakan untuk memulai dari mana dari nomor berapa IP yang akan diberikan kepada klien-kliennya. Di sini saya start IP address-nya yaitu mulai dari 192.168.20.2 karena sebelumnya pada 20.1 sudah digunakan pada server. Jika sudah seperti ini maka save, lalu masuk ke setiap PC, setting IP address-nya. Seperti ini, tinggal klik DHCP, lalu nanti otomatis langsung mendapatkan IP otomatis dari servernya. Karena seperti ini, saya klik DHCP, maka otomatis akan mendapatkan IP dari servernya, muncul DHCP request successful. Lalu setting ke PC 2 sama seperti PC 6, klik DHCP, lalu tunggu beberapa detik, maka akan muncul dengan sendirinya atau otomatis IP akan mendapatkan IP otomatis dari servernya. PC 3 sama, sini mendapatkan IP address 20.4, lalu PC 4 mendapatkan IP address 20.5, dan PC yang ke-5 mendapatkan IP address 20.2. Jadi IP yang diberikan oleh server ini bisa urut, bisa juga acak ya, tergantung dari servernya memberikan IP berapa. Lalu langkah yang terakhir pada topologi ring ini melakukan pengujian atau tes, yaitu dengan cara mengirimkan pesan ini pada tombol surat, lalu arahkan ke awal mula surat, lalu ke tujuannya. Misal tujuannya pada awal mulanya pada server, di sini saya mengirimkan suratnya pada PC 2. Jika sesuai, maka akan muncul pesan successful. Saya coba kembali, server ke PC 5 successful, PC 3 dari PC 6 successful. Lalu terdapat lagi pengetesan yang kedua, opsional untuk pengetesannya, bisa melalui surat, bisa melalui
ping dari IP address-nya. Misal di sini saya melakukan ping pada PC 6. Nah, maka muncul seperti ini, reply from IP address-nya page time.l. Ini artinya sudah terhubung ya antara server dan PC 6. Kita berhasil. Coba kembali tes ke 4. Nah, maka sudah terhubung semuanya. Maka lebih seperti ini untuk topologi ringnya. Lalu yang selanjutnya topologi star, ini berada di tengah ini. Di sini saya sudah menyiapkan server dan juga 4 PC dan 1 switch. Lalu di sini saya menambahkan kabel. Sama ya seperti topologi ring. Nah, menunggu beberapa detik ya, karena indikator yang ada di kabelnya ini nanti berubah menjadi hijau semua. Sambil menunggu, kita setting dari IP address servernya. Sama ya seperti sebelum topologi ring. Di sini menggunakan IP address 30.1, default gateway-nya 20.1. Lalu setting DHCP, default gateway 20.1 dan start IP-nya mulai dari 30.2. Nah, jika seperti ini maka sudah terkoneksi ya. Lalu setting setiap PC dari topologi star ini, IP, DHCP. Nah, di sini PC 9 mendapatkan IP address 30.3. Lalu PC 0 mendapatkan IP address 30.2. PC 1 mendapatkan IP address 30.5 dan PC ke-7 mendapatkan IP address 30.4. Di sini saya coba hapus PC 7-nya dan saya coba ganti dengan laptop. Saya hubungkan kembali. Saya klik IP, setting IP-nya. Nah, di sini saya akan mencoba memilih DHCP. Nah, sebentar, masih belum connect untuk kabelnya. Nah, jika gagal mendapatkan IP address-nya maka muncul seperti tadi. Coba lagi. Nah, seperti ini, DHCP request successful. Laptop ini mendapatkan IP address yaitu 30.6. Lalu sama seperti topologi ring, masuk ke pengujian. Kita menurunkan pesan
dari PC ke laptop kita coba. Nah, di sini maka muncul pesan successful. Dari server ke laptop sukses, PC 1 dari PC 0 sukses. Lalu lakukan pengetesan yang kedua, yaitu menggunakan ping. Di sini terkoneksi ya antara server dengan PC 9. Dan saya coba 33 ini PC berapa tadi? Oh, ini dari PC 9. Itu yang 32 tadi PC 0. 35. Kita coba ping dari server ke PC 1. Koneksi, terkoneksi. Kita coba lagi server dari laptop, server ke laptop. Sudah terkoneksi semuanya, maka berhasil membuat topologi. Lalu membuat topologi. Di sini saya membuat topologi mesh. Di sini terdapat satu server, 4 PC dan 5 switch. Untuk bedanya sama ring yaitu terletak pada ininya ya. Bentuk dari susunan kabelnya ya. Jadi jika topologi ring, susunan kabelnya yaitu mengelilingi. Jika topologi mesh, bentuknya seperti bintang, membentuk bintang pada tengah-tengahnya ini. Nah, coba hubungkan setiap PC dengan switchnya, setiap PC dan server. Untuk switch sesama switchnya saya menggunakan copper crossover, menggunakan kabel cross. Nah, jika topologi ring tadi memutar ya, kabelnya memutar seperti ini. Nah, pada topologi mesh bisa seperti ini, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti bintang ya, tapi bintangnya beda dari topologi star. Jika topologi star satu switch satu switch bisa langsung terhubung ke beberapa PC ya, dan juga server. Kalau di sini topologi mesh ini dari pada saat mengirimkan filenya, misal mengirimkan file dari PC 3 ke PC 5 misalkan, dia
Tidak seperti topologi ring. Jadi topologi ring dia harus memutar sesuai dengan posisi switchnya ini. Jadi misal mau kirim pesan dari PC ke-3 PC ke-5, jika pada topologi ring dia harus melewati switch 16, switch 17, switch 18, ataupun dari switch 15, switch 14 baru ke switch 18, baru ke tujuannya. Nah, pada topologi mesh ini untuk mengirimkan filenya dia bisa melalui jaringan yang ada di tengah ini. Jadi jika dari PC 3 ini mau mengirim pesan ke PC 5, dia bisa mempunyai opsi beberapa, yaitu bisa melalui switch 16 lalu langsung ke switch 18. Karena di sini dia mempunyai kabel yang terhubung langsung dengan switch 16. Jadi tidak melalui switch 17 baru ke 18. Jadi bisa langsung, lebih cepat topologi mesh, tapi boros dalam penggunaan kabelnya. Seperti itu kurang lebih untuk penjelasan dan topologi meshnya. Lalu kita setting servernya, IP servernya. Di sini saya memberikan IP 20.1 dan default gateway-nya 10.1. Lalu setting DHCP, start IP address-nya 20.0. Apa ya, opsional di sini. Asal jangan start IP address-nya sesuai dengan IP dari servernya. Lalu setting IP pada tiap masing-masing PC. Sini mendapatkan IP 20.3, lalu PC yang ini saya ganti. PC 15 mendapatkan IP address 20.3, lalu PC berapa ini? PC 21. Di sini saya berikan nama PC-nya mulai dari 20 ya. Untuk PC 20 mendapatkan IP 20.3, PC 21 nomor 21 mendapatkan IP 20.2, PC 22 mendapatkan IP 20.4, PC yang 23 mendapatkan IP 20.5. Selanjutnya yaitu pengetesan, sama seperti sebelumnya, melakukan kirim pesan. Nah, maka successful. Sukses. Kita coba dari server ke PC 21. Nah, sukses. Lalu tes IP yang kedua, pengetesan yang kedua yaitu menggunakan ping. Di sini saya melakukan ping dari IP PC 20, sukses terhubung. Lagi
20.4 sukses terhubung. IP 20.2 terhubung dan IP 20.5 juga terhubung. Kurang lebih seperti ini untuk topologi mesh-nya. Lalu yang selanjutnya topologi bus. Sini saya menyiapkan satu server dan 3 PC serta 3 switch. Sama seperti sebelumnya, sambungkan tiap-tiap PC pada switch server juga. Nah, seperti ini sambil menunggu kabelnya ini berubah menjadi hijau seperti ini. Kita setting dulu IP servernya. Di sini saya setting 10.1 dengan default gateway-nya 30.1, lalu DHCP-nya default 30.1 dan start IP address-nya mulai dari 10.2. Lalu setting IP pada masing-masing PC. Di sini PC 12 mendapatkan IP ini mendapatkan IP 10.4. Lalu PC 11 mendapatkan IP 10.2. Dan PC ke-10 mendapatkan IP 10.3. Nah, langkah yang selanjutnya kita tes dengan mengirimkan pesan. Server 2 ke tujuan PC 12 successful. Server ke tujuan PC 10 sukses. Lalu server ke PC 11 sukses. Kaitannya yaitu lakukan tes menggunakan ping IP address-nya. Terkoneksi untuk IP 192.168.10.2. 10.3 juga terkoneksi. IP dengan IP address 10.4 juga terkoneksi. Kurang lebih seperti ini untuk penjelasan dari topologi busnya membuat 3 topologi jaringan pada paket tracer. Sekian dari penjelasan soal untuk pertemuan satunya. Jika ada salah kata atau salah dalam menjelaskan dan salah dalam membuat topologinya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.